Banggai Kepulauan ini ditambang, seperti kita menjual berlian seharga kapur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Shalom. Pada kesempatan hari ini saya Simbil akan melakukan podcast monolog atau solo podcast. Dan pada kesempatan ini kita akan membahas tentang sebuah daerah atau sebuah kabupaten di timur Indonesia, di wilayah Provinsi Sulawesi Tengah yang bernama Kabupaten Banggai Kepulauan. Nah, kabupaten ini awalnya merupakan bagian dari Kabupaten Banggai atau sekarang lebih dikenal dengan Luk Banggai. Namun pada tahun 1999 dimekarkan menjadi Kabupaten Banggai Kepulauan. Dan pada tahun 2012 Kabupaten Banggai Kepulauan ini kemudian kembali dimekarkan menjadi Kabupaten Banggai Laut. Dan berdasarkan beberapa literasi yang saya pernah baca, bahwa kabupaten ini adalah penyumbang peradaban atau penyumbang kebudayaan dan juga penyumbang manusia untuk sebuah kawasan atau sebuah demografi yang bernama Banggai. Namun pada kesempatan ini saya tidak membahas tentang itu, tetapi kita akan membahas betapa kayanya daerah yang disebut Kabupaten Banggai Kepulauan tersebut. Mengapa saya katakan sangat kaya? Karena mayoritas dari Kabupaten Banggai Kepulauan ini didominasi oleh lautan, dan berdasarkan data yang saya peroleh dari Google, luas atau panjang garis pantai Kabupaten Banggai Kepulauan ini mencapai 830 km. Wow, betapa panjangnya laut, maksud saya pesisir pantai Kabupaten Banggai Kepulauan. Tidak hanya memiliki laut yang luas dan pesisir pantai yang panjang, beberapa data yang saya peroleh dari sumber resmi bahwa spesifik pada perikanan budidaya, Kabupaten Banggai Kepulauan ini menyumbang 85% dari total kontribusi perikanan budidaya di Sulawesi Tengah. Artinya, 12 kabupaten kota yang lain selain Kabupaten Banggai Kepulauan itu hanya menghasilkan 15% dari total kontribusi perikanan budidaya di Kabupaten Banggai di Sulawesi Tengah ini. Dan itu terjadi di saat belum masif atau belum terorganisir atau belum maksimal pengelolaan sumber daya laut. Sebab nelayan maupun masyarakat itu baru melakukan giat-giat perikanan secara tradisional itu. Tetapi ya karena memang ditunjang oleh laut yang begitu kaya dan sehingga menghasilkan capaian-capaian besar itu. Dan Perpres nomor 12 tahun 2025 yang belum terlalu lama ini diluncurkan, di mana dalam rencana pembangunan jangka menengah nasional, itu Banggai Kepulauan ditetapkan sebagai kawasan hilirisasi rumput laut, kawasan hilirisasi perikanan, dan juga kawasan konservasi. Artinya Banggai Kepulauan itu diberikan 3 posisi spesial dalam pengelolaan sumber daya maritim. Tadi kita berbicara tentang perikanan atau potensi ekonomi biru kelautan. Tidak hanya itu, Banggai Kepulauan juga kaya dengan sumber daya pariwisata. Betapa kayanya sumber daya pariwisata di Kabupaten Banggai Kepulauan sehingga kalau kita ke Sulawesi Tengah pasti tidak mungkin tidak mendengar apa istilah paisupok bagi yang tujuannya adalah berwisata. Sebab paisupok itu adalah sesuatu yang danau yang sangat jernih terletak di Kabupaten Banggai Kepulauan, Kecamatan Bulagi Utara, Desa Lupanenteng, yang memang keindahannya sudah terkenal di seluruh penjuru dunia. Itu baru satu dari sekian banyak kekayaan pariwisata di Kabupaten Banggai Kepulauan. Banggai Kepulauan ini tidak hanya kaya dengan destinasi wisata danau, ada juga danau-danau yang lain atau gugusan danau-danau dengan keunikannya tersendiri. Ada pulau yang dikelilingi pasir putih seperti Sumbuan, Pulau Tikus, dan banyak pantai-pantai lain yang sangat indah seperti Pantai Mandel, seperti Pantai Pompon, ada juga Pantai Poganda, dan air terjun Batua Lambung, ada gua Kars Babanang, ada gua Kars Susundeng, ada pusat laut Oang di Bulagi Utara atau Sambulangan. Dan kekayaan pariwisata budaya yang begitu menambah khasana kekayaan Kabupaten Banggai Kepulauan ini. Saya hanya pernah melakukan pembanding dengan daerah-daerah yang sejenis
yang serupa, sebagai kekuatannya atau potensi sumber dayanya adalah potensi sumber daya maritim, seperti Lamongan, Jawa Timur. Nah, di Lamongan, Jawa Timur itu, berdasarkan data yang saya peroleh dari tahun 2021, di situ produktivitas perikanan tangkapnya itu mencapai 1,3 triliun. Dan Lamongan tidak hanya mencapai angka yang begitu signifikan di produktivitas perikanannya yang mencapai 1,3 triliun, tetapi Lamongan Jawa Timur ini juga menyerap nyaris 7.000 tenaga kerja yang bekerja di sektor industri perikanannya. Kelihatannya ini di luar dari nelayan-nelayan yang dimaksud. Itu sangat sangat besar, angka 1,3 triliun dengan serapan tenaga kerja 6.000 lebih, nyaris 7.000, itu adalah sebuah angka yang sangat besar. Nah, saya kemudian penasaran mencari tahu sehebat apakah Lamongan Jawa Timur itu. Dan saya mendapati bahwa ternyata Lamongan Jawa Timur itu, kalau kita lihat luas wilayah lautnya, nanti 7 kali lipat atau kelipatan 7 dari laut Lamongan, baru sama lautnya dengan laut yang ada di Kabupaten Banggai Kepulauan itu. Dan itu baru luas laut. Mari kita bicara lagi tentang garis pantai. Garis pantai dari Lamongan Jawa Timur ini, kecuali kelipatan 17 atau nanti kelipatan 17 atau 17 kali lipat, baru sama dengan garis pantai Banggai Kepulauan yang mencapai 830 km panjangnya. Nah, bisa kebayangkan bagaimana kayanya kabupaten yang bernama Kabupaten Banggai Kepulauan ini. Cuma mirisnya, akhir-akhir ini mungkin karena adanya degradasi ekonomi atau anomali ekonomi yang kemudian membuat perekonomian daerah ini menjadi resesi atau siklus ekonominya atau grafik ekonominya melambat dan tidak seperti yang diharapkan. Kemudian terciptalah persepsi-persepsi publik, persepsi pemerintah yang kemudian menjustifikasi bahwa Kabupaten Banggai Kepulauan ini miskin. Wow. Kondisi miskin ini sangat bertolak belakang dengan data-data atau fakta tadi yang saya presentasikan. Nah, saya pernah melakukan hitungan-hitungan sederhana. Jika daerah ini atau Kabupaten Banggai Kepulauan di push atau digenjot pembangunannya di sektor pariwisata, maka kita atau daerah Kabupaten Banggai Kepulauan ini cukup untuk mempertahankan, untuk qualify atau konstan di angka 1.000 wisatawan aktif yang beraktivitas di Kabupaten Banggai Kepulauan. Saya mendapatkan sebuah matematis, jika wisatawan ini melakukan konsumtif sebesar 1 juta rupiah saja per hari, entah itu mobil, entah itu kuliner, entah itu akomodasi, entah itu atraksi, dan lain-lain. Tetapi masing-masing wisatawan ini jika mereka mampu melakukan konsumtif sebesar 1 juta, maka omset per hari adalah 1 miliar. Nah, kalau omsetnya per hari 1 miliar, berarti 1 bulan 30 miliar. 1 bulan 30 miliar dan 1 tahun artinya 340 miliar. Jika kita asumsikan ya retribusi dari setiap atraksi atau apa itu kisarannya di angka 9 atau 10% sesuai perda kalau tidak salah, maka kita bisa mendapatkan penghasilan khusus dari retribusi ini sebesar sekurang-kurangnya 30 miliar. Ini saya belum berhitung tentang efek multiplayer efek istilah kerennya, dengan terciptanya lapangan kerja, putaran uang, mobilitas manusia dan lain-lain. Itu baru satu sektor di bidang pariwisata. Belum lagi di sektor perikanan yang kalau asumsinya kita berkaca dari produktivitas Lamongan yang kondisi lautnya kelipatan 7 baru sama dengan Bangkep, dan pesisir pantainya kelipatan 17 baru sama dengan Kabupaten Banggai Kepulauan. Nah, kita kembali pada topik tadi. Asumsi miskin ini kemudian oleh sebagian penyelenggara negara, pemerintah, itu kemudian mengasumsikan bahwa daerah ini bisa maju kalau kemudian ada sektor industri ekstraktif. Ekstraktif itu ya bahasa kerennya sekarang itu tambang.
Dan uniknya, ya karena memang Kabupaten Banggai Kepulauan ini berdasarkan data geologisnya itu 97,7% itu adalah karst atau kapur, sehingga kemudian itu dianggap produktif atau dianggap berharga untuk dijual untuk menjadi bahan tambang non hilirisasi untuk menjadi pelengkap dari komoditi tambang yang ada di Morowali, Sulawesi Tengah, Morowali dan Morowali Utara maksudnya. Nah, ini kemudian saya sebagai penggiat lingkungan itu kemudian berpikir bahwa kita kok masih punya sumber daya alam yang sustainable itu atau berkelanjutan. Kenapa kita ambil sumber daya alam yang mungkin habis dalam beberapa tahun ke depan? Berdasarkan data Lemhanas yang saya pernah baca di beberapa sumber, dan itu data itu keluar kurang lebih setahun atau 2 tahun lalu, itu mengatakan bahwa cadangan tambang yang ada di Morowali dan Morowali Utara itu tersisa tinggal 12 tahun lagi. Ya kalau diasumsikan dengan waktu hari ini, dikonversi ke waktu hari ini, ya mungkin tinggal 10-an tahun. Maka Morowali itu akan kehilangan sumber daya alam tambangnya. Bukan hanya itu, mereka akan kehilangan ekosistem ekologis mereka, sumber daya pertanian, dan tersisa kerusakan-kerusakan alam yang itu tidak bisa ditukar atau dipulihkan seperti sedia kala. Nah, Banggai Kepulauan ini masih punya pilihan lain. Kita masih punya seperti yang saya presentasikan tadi. Ya mungkin kalau di pertanian karena dia kondisinya karst, itu kemudian tentu berat atau kurang produktif kalau kemudian digenjot atau didorong pada komoditi pertanian. Tetapi keadilan Tuhan itu ditunjukkan dengan ia menyuburkan laut, ia memberikan kontur alam yang indah yang memiliki kekuatan daya dobrak di sektor pariwisata. Jadi kita tidak bisa menilai daerah kita dengan menggunakan standar orang lain. Kita menilai daerah kita dengan standar daerah kita sendiri. Nah, dan rencana tambang itu kemudian menuai penolakan dari berbagai aktivis, pemerhati lingkungan, tokoh-tokoh adat, karena memang ya saya teringat pendapat seorang doktor salah satu universitas terkenal yang pernah saya dialog. Beliau mengatakan bahwa jika Banggai Kepulauan ini ditambang dengan tambang batu gamping, maka seperti kita menjual berlian seharga kapur. Beliau mengatakan jika Banggai Kepulauan ini ditambang dengan tambang batu gamping, maka sama dengan kita menjual berlian yang sangat berharga seharga batu gamping. Oleh sebab itu, ya mungkin kita perlu introspeksi diri, ya kita berpikir bersama bahwa kita memulai sebuah era baru, mindset berpikir baru di mana kita bangkit lewat komoditi ekonomi kita yang lebih sustainable. Kenapa? Karena secara momentum kita sudah diuntungkan dengan meledaknya. Oh iya, saya lupa. Kunjungan pariwisata tertinggi dari 13 kabupaten kota di seluruh Sulawesi Tengah adalah Kabupaten Banggai Kepulauan. Padahal kabupaten-kabupaten yang lain seperti Poso, Tojo Una-Una itu sudah duluan booming atau all out di sektor pariwisata. Nah, Bangkep yang belum melakukan treatment ya apa-apa, tapi kenapa kemudian data menunjukkan bahwa kunjungan terfavorit di Sulawesi Tengah adalah Kabupaten Banggai Kepulauan. Tidak hanya itu, perikanannya juga di perikanan budidaya itu menyumbang 85% dari total produktivitas perikanan di Provinsi Sulawesi Tengah. Nah, kembali tadi, kita kemudian diuntungkan oleh momentum. Apa momentumnya? Yaitu di mana konsep ekonomi biru yang tersirat di dalam Perpres nomor 12 tahun 2025 tentang RPJM nasional itu memberikan ruang besar tentang haluan pembangunan nasional spesifik ke Banggai Kepulauan. Di mana Banggai Kepulauan ini memang dipersiapkan sebagai kekuatan maritim Sulawesi Tengah secara khusus dan mungkin Indonesia Timur secara umum, penunjang penyangga maritim untuk IKN. Wow, ya bagi saya kita sangat kaya. Dengan cerita-cerita tadi, kemudian saya menyandingkan dengan angka tingkat kemiskinan yang terjadi di Sulawesi Tengah dari 13 kabupaten kota yang ada di Sulawesi Tengah,
Banggai Kepulauan itu bukan terburuk loh. Di balik narasi-narasi miskin yang kemudian diumbar atau dikembangkan oleh pihak-pihak tertentu, Banggai Kepulauan masih menempati urutan ke-6 atau peringkat 6 sebagai daerah dengan tingkat kemiskinan terendah di Sulawesi Tengah. Wow, pariwisatanya belum dikelola loh. Perikanannya belum dikelola loh secara maksimal. Kok bisa urutan 6? Apalagi kalau dikelola secara baik, secara maksimal, maka bisa jadi Banggai Kepulauan bisa menyetarakan posisinya dengan Kota Palu, dengan Kabupaten Banggai, dengan Parigi Motong sebagai daerah-daerah dengan tingkat kemiskinan terendah di Sulawesi Tengah. Semoga solo podcast saya pada kesempatan hari ini bisa menggugah cara berpikir kita sebagai masyarakat, sebagai pemerhati, sebagai birokrasi, sebagai anggota DPR, dimanapun itu tanggung tugas dan tanggung jawab kita di dalam mengelola kabupaten ini, daerah ini, agar kita bisa berpikir lebih jernih, bijaksana untuk membawa Kabupaten Banggai Kepulauan untuk berdaya saing, maju dengan konsep ekonomi ramah lingkungan dan berkelanjutan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.